Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua Indonesia, balik lagi ke menyapa kalian di Gila Bola kontennya Indonesia. Yang kalian suka nonton live gue timnas, dan waktu timnas Arab gue live ya, Bahrain waktu timnas Australia gue nggak live karena gue kerja. Jadi gue cuma ngasih kesimpulan aja setelah timnas Australia dan Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Ada beberapa tokoh nasional, yang pertama Om Peter Gonta, yang kedua Rocky Gerung. Di belakang gue ini adalah Rocky Gerung. Om Peter Gonta dia bikin 7 poin, dan isinya apa aja kalian udah baca atau yang follow di medsosnya Om Peter Gonta. Dia tantrum bahwa 9 pemain Indonesia yang turun waktu melawan Australia itu adalah pemain naturalisasi, dan hanya 2 yang turun untuk melawan Australia yang asli Indonesia, itu Rizky Ridho sama Witan di depan kalau nggak salah ya. Gue rada lupa juga karena gue bikinnya juga spontan, nggak gue tulis dan sebagainya, hanya ada di pikiran gue keluar kepada kalian. Itu terus ada berganti ada Marcelino juga. Marcelino dan Rizky Ridho. Terus babak kedua diganti, Tom Haye masuk, Marcelino keluar, seperti itulah. 11 jadi 9 pemain. 9 pemain itu yang nggak diturunkan tuh ada Patinama, siapa lagi ya? Berarti cuma Patinama yang nggak diturunkan. Ada beberapa pemain timnas naturalisasi juga tidak diturunkan. Kenapa PSSI melakukan naturalisasi? Karena kita back di tahun 90, kita sudah mencoba untuk update timnas kita, seperti sekolah di ibaratnya PSSI Primavera di Italia hampir 1 tahun, zamannya Kurniawan dan Kurnia Sandi, Yayan Tumena, Anang Makhrub, dan lain-lain. Di era itu no gelar, no even SEA Games tuh, nggak ada SEA Games, nggak ada emas, nggak ada gelar AFF pun, kita hanya final kalah. Balik ke Bambang lagi, waktu zaman Bambang Pamungkas itu, gue kurang tahu apakah ada PSSI Bareta juga ada, gagal lagi, dan kesininya lagi tuh kayak zamannya Evan Dimas untuk menjadi timnas nasional tahun 2019 itu. Bahkan Evan Dimas sekarang itu yang paling populer sekarang udah masuk masa pensiun. Umur 28-29, angkatannya Evan Dimas tuh harusnya yang menompang timnas nasional sekarang, tapi ternyata nggak ada satupun yang ada di timnas nasional sekarang menjadi main di timnas senior. Itu yang gue mau ceritakan. Terus zamannya Bagus Kavi, Garuda Select itu juga gagal. Bagus Kavri udah di FC Utrecht, itu gagal juga. Bahkan angkatannya Bagus Kavri juga hanya ada beberapa pemain, mungkin Sadil Ramdhani itu mungkin Garuda Select gue nggak tahu, tapi Garuda ya Sadil Ramdhani itu main di Liga Malaysia. Maksud saya PSSI sudah melakukan mencoba untuk mengirim pemain-pemain nasional Indonesia ke seluruh dunia supaya untuk mengupgrade tim nasional kita, seperti ke mana yang dulu itu di DC United ada 2, gue lupa salah satunya, yang jelas ada 2 ke DC United, yang satu cuma training, yang satu main, nggak pernah turun pun di line up-nya DC United karena gue nonton. Jadi Om Peter bukannya PSSI nggak apa ya, cuma ambil naturalisasi, enggak, ini jangka pendek, karena ini kita ini mau masuk ke Piala Dunia 2026 di Amerika. Kalau kita memakai pemain-pemain lokal Indonesia, kita nggak bakal nyampe round 3. Kenapa nggak nyampe round 3? Emang kualitasnya nggak ada. Bayangin aja, selama diturunkan 9 pemain, kemarin round 3 itu hanya 2 pemain lokal yang diturunkan, Marcelino atau Rizky Ridho, Witan Sulaiman.
ya kan? Dan Ferrari diturunkan juga waktu lawan Saudi itu di babak kedua mengganti salah satu defendernya yang ada di belakang. Ya, karena kenapa? Emang kualitasnya nggak ada. Kita udah melakukan semua, kita coba, dan ini harus butuh infrastruktur yang sangat bagus untuk dari klub dan tim nasional. SSB harus dibikin. Misalnya SSB di Surabaya ada berapa SSB, di Madiun ada berapa SSB, Jakarta, Tangerang, Jakarta aja ada Tangerang, Bekasi, Pasar Minggu, Depok, itu harus banyak SSB. Nanti scoutingnya tuh gampang diambil. Bahkan salah satu exco PSSI pernah bilang mereka melakukan kayak mencari bakat di daerah tertentu, itu nggak ada yang terpilih. Jadi emang kalau positifnya saya nih, kalau untuk seandainya pemain timnas Indonesia naturalisasi ini kita masuk Piala Dunia, itu otomatis kan mendongkrak. Nah gini, Om Rocky juga sekalian lah, Om Rocky. Jadi mendongkrak popularitas Indonesia, karena Indonesia ini banyak, ini manusianya banyak, di mana seluruh dunia kita tuh banyak. Amerika juga banyak, di Saudi setiap Garuda main pasti ada ultras Garuda, ada penonton Garuda. Jadi kalau Indonesia masuk Piala Dunia, mungkin klub-klub yang ada di dunia yang mungkin Liga Belanda, Liga Inggris, kita nggak usah ngomongin Liga Inggris lah, Liga Inggris, Liga 2 Championship, terus atau Liga La Liga, kan ada salah satu klub La Liga juga nggak kemungkinan pemain Indonesia berlatih di tempat saya. Mungkin kalau dia ada yang bagus, dia lihat, karena Indonesia ini harus main di Piala Dunia, dan untuk mendorong pemain-pemain lokalnya ini tuh untuk naik ke atas. Karena untuk nggak kayak dulu ya, jujur aja, zaman dulu itu pemain nasional kita masa kegelapan itu nggak jelas, mainnya cuma lari-lari, nggak ada visi bermain, nggak ada visinya tuh. Sama Sintayong dirubah semua seperti itu, dan akhirnya cuma ada di cadangan tuh ada Asnawi, ada Kambuaya, ada Ferrari di cadangan itu, ada Hoki, Sananta. Sintayong sudah mencoba semua, ternyata kalau ini kita ketemunya tim-tim besar dunia, tim raksasa Asia. Gue yakin kalau nggak pakai pemain naturalisasi kemarin, nggak bakal kita sampai di round 3 ini. Ini emang jalan pintas, maksudnya jalan pintas menuju ke Piala Dunia. Dan kita nggak mau di luar ada pemain bagus turunan Indonesia, mereka balik ke Indonesia. Jadi Om Peter, kita sudah melakukan semuanya, upgrade tim nasional kita, mengirim anak-anak muda kita untuk berlatih sepak bola di seluruh dunia, Inggris, Garuda Select, dan semuanya hasilnya nggak ada hasilnya. Maksudnya bukan nggak ada hasilnya, nggak berkembang. Dan ini satu-satunya jalan pintas yang kita punya, dan kebetulan kita dijajah Belanda 350 tahun. Dan di Belanda banyak anak muda Indonesia, turunan Indonesia, Indo Belanda yang bermain sepak bola, dan mereka bagus, dan mereka mau membawa bergabung ke tim nasional. Nggak mungkin nanti 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian pemain top, misalnya kayak Van Dijk itu ada darah Indonesia. Dulu Van Bronckhorst juga ada darah Indonesia. Nggak mungkin mereka pilih Indonesia, nggak pilih Belanda. Bisa jadi itu, who knows, for 10 years or 5 years more later, as we don't know yet, maybe, who knows, right? Nah gitu Om Peter. Jadi ya mungkin Om Peter cuma tantrum kok nggak ada pemain Indonesia nasional. Itu sudah diterangkan dan semua sudah dilakukan. Untuk Om Rocky Gerung, Profesor Rocky Gerung, kemenangan serasa membohongi publik, gitulah kira-kira. Untuk sementara ini yang ada ini, kita tuh sudah kalah terus. Penonton Garuda itu sudah kecewa bertahun-tahun. Saya nonton Garuda timnas nasional itu dari zamannya Hermansyah, Dede Sulaiman, bayangin, Kurniawan, Bambang Pamungkas, terus Widodo Ceputro. Saya nonton tuh dari kecil sama nenek saya tuh. Kalau ada timnas nonton, saya nonton.
dan isinya selalu kecewa. Dan tahun 91 aja kita melakukan juara SEA Games, cuman itu aja. AFF aja kita kalah terus. Udah melakukan, AFF juga udah naturalisasi. AFF itu Irfan Bahdim sama Gonzales juga kalah. Ya katanya sih ada you know lah, games cooking something, but we don't know. Nggak tahu lah, mungkin maybe, nggak tahu. Gitu. Jadi Om Rocky, kemenangan ini kemenangan hampa mohon publik. Mereka itu setengah orang Indonesia, bapaknya orang Indonesia, kakeknya orang Indonesia. Kayak Martin Paes itu kakeknya, ibu neneknya itu lahir di Kediri. Kayak Mulyadi ini akhirnya dia mau masuk ke timnas Indonesia. Kenapa? Karena emang dia tuh lahirnya di Indonesia, di Lombok sana. Dia lahirnya di sana, dia ingin memperkuat timnas. Kalau timnas nasional Indonesia seksi, nggak mungkin pemain dunia yang turunan Indonesia bakal mau masuk membela timnas Indonesia gitu. Jadi gue nggak mau kayak wasit lain, Om Peter lo begini, nggak. Gue menerangin, kayak Om Peter kan namanya sebagai senior, orang tua. Saya manggilnya Om karena emang ya begitulah pokoknya. Saya manggil Om Peter ya Om Peter karena saya nggak tahu kenapa ngerasa dekat aja sama Om Peter, meskipun nggak pernah ketemu ya. Tapi pernah ketemu dulu di satu tempat, tapi gue nggak bisa cerita di sini ya, di daerah Kemang lah gitu. Zaman itulah saya masih mahasiswa abadi yang nggak lulus ya gitulah ya Om. Jadi Om Peter Rocky Gerung juga mudah-mudahan mengerti. Ini emang kritikannya bagus. Ini mungkin habis ini ketua PSSI Erick Thohir juga akan membuat program untuk sebuah SSB yang ada di Indonesia, di bawah. Mungkin gimana prosesnya gitu nggak tahu. Mungkin di Jakarta ada SSB, di Depok ada beberapa SSB. Jadi kalau untuk mencari pemain itu nggak gampang. Gampang. Tinggal gue mau DKI Jaya pengen bikin acara PON muda, ada scoutingnya, nggak kayak di zaman dulu harus kesana kesini gitu. Ya pokoknya gue nggak mau banyak-banyak juga, udah 12 menit. Semuanya ini mungkin Om Peter juga mengkritik timnas Indonesia, jangan dong. Main lokalnya tuh ngapain aja? Pemain lokalnya main di klub, gajinya juga gede. 5 miliar kontrak. Evan Dimas aja 300-200 juta sebulan. Waktu zaman prime-nya, masih zaman tahun-tahun dia di Persija, gajinya ratusan juta. Sekarang dia hidupnya juga layak. Mungkin emang masa jayanya udah selesai, umur 28-29, masa jayanya udah selesai. Dan Ricky Ridho juga dibayar Persija mahal. Banyak pemain-pemain Indonesia tuh yang main di klub, nggak main di tim nasional, mereka mendapat hidup layak. Banyak. Emang kalian mungkin Om Peter nggak tahu aja, coba aja kok kepoin dikit timnas nasional Indonesia. Gitu. Mungkin ya ini penyampaian gue sekarang, mudah-mudahan dimengerti oleh kalian. Nah kalau ada timnas yang lain atau naturalisasi itu gue akan update insya Allah. Kalau gue nggak sibuk, karena gue sibuk kerja guys, gue sibuk sekolah mau jadi super truck trailer. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi inspiratif kalian dan nonton di channel gue. Bye bye.